Selamat pagi kepada Pak Kasih Haryo Basuki SSI, MPD, dan selamat pagi juga kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Hotma Ulibasa dengan nomor NPM 2019-13-500-277. Saya akan menjelaskan mengenai materi aturan perkalian. Baik, sebelum saya menjelaskan ke inti materinya, saya akan menjelaskan dulu tentang kompetensi inti. Memahami, menerapkan, dan menjelaskan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya, dengan wawasan kemanusiaan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar, saya mengambil 2 KD, yaitu KD pertama 3.3 menganalisis aturan pencacahan atau aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Lalu ada KD 4.3 yang mana menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Lalu di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Siswa mampu mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan aturan pencacahan, yakni perkalian, permutasi, dan kombinasi. Siswa mampu menerapkan berbagai konsep dan prinsip permutasi dan kombinasi dalam pemecahan masalah nyata. Aturan perkalian. Apabila kegiatan 1, kegiatan 2, sampai kegiatan ke N adalah kegiatan-kegiatan yang tidak saling lepas, dan misalkan kegiatan 1 terjadi dengan N1 cara, kegiatan 2 terjadi dengan N2 cara, dan kegiatan ke N terjadi dengan NK cara. Maka banyak kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak N1 kali N2 kali blank kali NK. Untuk menunjukkan semua hasil aturan perkalian dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan tabel, yang kedua menggunakan diagram pohon atau diagram cabang, dan yang terakhir menggunakan pasang terurut. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan tabel. Ada contoh soalnya jika sepatu kita misalkan S, S1, S2, S3, dan kaos kaki K, K1, K2, K3, K4, dan K5, maka banyak pasangan sepatu dan kaos kaki adalah, jadi yang ditanya adalah banyaknya pasangan sepatu dan kaos kaki. Kita buat tabel seperti ini, sepatu urutan ke bawah, K urutan ke samping. Tadi sudah diketahui sepatu itu S1, S2, dan S3. Lalu kaos kaki itu K1, K2, K3, K4, dan K5. Maka hasil yang didapatkan adalah S1 K1, S1 K2, S1 K3, S1 K4, S1 K5. Sama yang seperti S1 tadi, S2 pun demikian. S2 K1, S2 K2, S2 K3, S2 K4, S2 K5. Dan yang terakhir S3. S3 K1, S3 K2, S3 K3, S3 K4, dan S3 K5. Jadi hasil yang didapat adalah 3 kali 5 adalah 15. Lalu di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal menggunakan diagram pohon atau diagram cabang. Di sini ada jika calon ketua kita misalkan A dan B, calon bendahara kita misalkan M, C, G, dan calon sekretaris kita misalkan Y dan S. Maka banyaknya susunan adalah, yang pertama adalah ketua dulu, A dan B. Lalu A ini dipecah menjadi 3 bagian, yakni bendahara M, C, G, lalu dipecah lagi menjadi 2 sekretaris Y dan S. Lalu kita kalikan A, M, Y pasangannya, lalu A, M, S, dan seterusnya. Sampai di B, C, dan S. Maka kita bisa simpulkan ketua itu 2,
bendahara itu kita misalkan tadi 3 MCG, dan sekretaris itu YS. Jadi banyak kemungkinan susunan pengurus adalah 2 dikali 3 dikali 12, sebanyak 12. Jadi hasilnya adalah 12 susunan pengurus OSIS. Di slide ini saya akan menjelaskan contoh soal dengan menggunakan pasangan terurut. Di sini sudah ada contohnya, terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q, 3 jalan yang menghubungkan kota Q dan kota R, serta 3 jalan dari kota R ke kota S. Tentukanlah banyaknya rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S. Di sini sudah ada polanya, P ke Q 4 jalan, Q ke R ada 3 jalan, dan R ke S ada 3 jalan. Jadi dapat disimpulkan banyaknya kemungkinan rute dari P ke S yang menjadi pilihan adalah 4 dikali 3 dikali 3 sama dengan 36. Baik, di sini ada beberapa soal. Boleh tolong teman-teman kerjakan dan jawabannya tolong dikirimkan by WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.